Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ngantuk ngopi, kalau ngopi, ngeteh kalau ngeteh habis, tambahin nih sebelum baik. Iya, kuat menggapai pagi, saya kalau kuat. Hadirin jamaah rahimakumullah, apa artinya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam setiap diri memperhatikan apa yang telah dipersiapkannya untuk hari esok, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Quran surat Al-Hasr ayat 18. Hadirin jamaah rahimakumullah, Pak lanjut apa udah ini? Sesepiman kayak kuburan. Padahal jangan raya, alhamdulillah, ya nggak apa-apa, khusyuk Pak namanya. Iya, di rumah mah jarang-jarang begini, ini baru ngopi, baru makani, kenyang, pulas, gak apa-apa. Iya, tuh tinggal nanti musiknya pulang duluan. Hadirin jamaah rahimakumullah, kemudian yang kedua, aspek yang kedua yang harus kita evaluasi agar hidup kita lebih baik, lebih bermakna, lebih bermanfaat. Apa yang kedua? Bentengi diri kita dengan iman yang kuat, dengan iman yang kokoh, iman yang kuat, iman yang kokoh. Masya Allah. Ini dampak, Pak, ada dampak negatif dari perubahan, dari pergeseran zaman, apalagi di era globalisasi. Masya Allah, mampu mengguncang, mampu menggeser nilai-nilai moral kemanusiaan, mampu menggeser, mengguncang dari kepada keimanan seorang muslim. Masya Allah, apalagi kemajuan teknologi. Tuh, jangan sampai orang tua nggak tahu yang namanya Facebook, orang tua nggak tahu yang namanya Twitter, orang tua nggak tahu yang namanya Instagram, orang tua nggak tahu namanya WA. Jangan sampai orang tua dibodoh-bodohin anak. Masya Allah, ini bahayanya teknologi, bisa menghancurkan iman, bahkan bisa menghancurkan generasi bangsa, bahkan peradaban manusia. Na'udzubillah, ini kalau kurang-kurang kuat iman, ya Allah, bukan cuma pergaulan bebas, tapi di aplikasi HP. Masya Allah. Makanya orang tua, sebodoh-bodoh orang tua kudu ngerti, ini anak mau ngapain, main game apaan. Iya, belajar sekolah, iya, pakai HP, ya Allah, PJJ, pulsanya habis buat belajar, main game dilihat lain. Na'udzubillah, ini bisa merusak iman, bisa merusak akidah. Apalagi Masya Allah, ini penting kita jaga generasi kita. Banyak paham yang berbeda di lingkungan kita, banyak pendatang yang jauh entah dari mana. Ini jaga jangan sampai keturunan kita ini pindah ke paham yang lain, pindah kepada aliran kesian. Kalau sampai orang tuanya enggak dibacain Yasin, enggak dikirimin Fatihah, enggak ditahlil, ya Allah, itu anak diurusin masih kecil. Padahal itu anak masih kecil sama orang tuanya dijadikan raja. Bener apa? Iya, anak kecil masih kecil sama orang tuanya dijadikan raja. Anak raja begitu, pengennya begitu. Ya raja gitu. Coba ada tidak anak sekarang ingat sama orang tuanya dulu masih kecil, kita masih kecil dijadikan raja. Sudah belum kita menjadi anak, jadikan orang tua kita sebagai raja. Insya Allah visi kita seperti raja. Amin ya robbal. Ada makanya masih orang tua
gajian nggak sisa doang. Iya sisa doang mah, ini habis dirokok. Nah dirokok, nah juga nggak apa-apa, masih inget sama orang tua. Biar dikit apalagi banyak masih inget sama orang tua, insya Allah rezekinya barokah. Masih ingat bagaimana orang tua meninggal, masih ingat nyati infak sedekah kita buat orang tua, insya Allah rezeki yang kita dapat barokah. Amin ya robbal. Allah subhanahu wa ta'ala senang sama orang mukmin yang kuat imannya. Allah nggak senang sama mukmin yang lemah imannya, lembek. Ya, dikit-dikit galau, dikit-dikit putus asa, dikit-dikit gantung diri, dikit-dikit ngebur ke kali. Iya kalau bisa berenang, kalau kagak iya wassalam dah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minu qawiyyu khairun ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Al-mu'minu qawiyun, mu'min yang kuat, khairun lebih baik, ahabbu ilallah, dan Allah lebih menyukai, dan Allah lebih menyukai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Al-mu'minu qawiyun khairun ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Hadis riwayat Muslim. Mudah-mudahan kita imannya kuat ya Pak. Kalau karena makin kenceng nerimanya aja ngaji, ya baca Yasin, baca Ratib, kuat dah. Iya, disuruh demo aja 1 orang 100.000 kuat bener. Iya, sampai kagak gitu mah ambil. Iya, kalau ngaji imannya kuat, coba kalau di dangdutan mau bakalan kuat. Iya, coba sampai sore. Iya, lagi dangdut terbaca Yasin kagak kuat, kagak nyambung, gak kedengeran, mana tahlim dangdutan. Ya Allah ya Karim. Yang terakhir, hadirin jamaah rahimakumullah, aspek yang terakhir yang harus kita perbaiki, yang harus kita evaluasi agar di tahun baru ini hidup kita menjadi manfaat, menjadi barokah dan lebih bermakna lagi. Apa yang terakhir? Yakni yang terakhir adalah menjadikan diri kita pribadi muslim yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik apanya? Baik semuanya. Baik tutur katanya, baik amalnya, baik akhlaknya, baik perilakunya. Baik semua. Jujur orangnya, amanah serta tanggung jawab. Apalagi di tahun baru ini, Masya Allah, hendaknya kita sebagai muslim apa? Yakni menjadikan diri kita muslim yang apa? Tren positifnya apa? Menjadikan diri kita individu yang hanif, individu yang bijaksana, individu yang mampu tampil ke depan, menjadikan individu yang hanif, yang bijaksana, yang santun, yang menjadi teladan, yang menjadi panutan, wabil khusus minimal menjadi teladan bagi keluarga kita, menjadi teladan untuk anak istri kita, menjadi teladan buat keluarga kita, menjadi teladan buat lingkungan kita, menjadi teladan buat masyarakat kita. Ini yang sekarang krisis keteladanan, bener apa? Iya, saya mau ngomong di sini sebenarnya ngomong gampang, prakteknya susah, sulit mencari contoh. Siapa yang kita contoh? Teladan yang baik, yang bisa dipercaya, yang tanggung jawab, yang bisa mendamaikan, merukunkan, menjadikan kampung kita tenang, aman, damai. Insya Allah siapa lagi? Kita kembali kepada ulama-ulama kita. Ini penting nih, sebentar lagi mau tahun politik, tahun pemilu. Apapun partainya, apapun golongannya, ingat itu guru kita yang namanya